Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash right, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah Lubis. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah penaklukan di Andalusia. Nah, sejarah penaklukan di Andalusia ini bermula pada tahun 711 Masehi pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Itu tepatnya pada masa Khalifahan Walid bin Abdul Malik sejak tahun 705 sampai dengan 719 Masehi. Sejarah mencatat penaklukan ini adalah penaklukan luar biasa umat Muslim di Eropa. Andalusia atau Al-Andalus adalah sebutan bagi semenanjung Iberia periode Islam. Sebutan itu berasal dari kata Falandusa yang punya arti bangsa Vandal. Nah, nama Falandusia ini tercipta karena bagian selatan Iberia pernah dipimpin oleh bangsa Vandal sebelum akhirnya kekuasaan mereka itu direbut oleh bangsa Gothia Barat atau Visigoth pada abad ke-5 Masehi. Nah, kerajaan Gothia ini adalah aristokrasi militer Jerman yang pernah berkuasa di Spanyol pada abad ke-5 Masehi. Orang Gothia harus berjuang lama untuk menghapuskan jejak-jejak kepemimpinan dari penguasa sebelumnya, yaitu bangsa Vandal. Kaum Gothia berkuasa sebagai penguasa absolut dan sering sekali berbuat kejam terhadap masyarakatnya. Ajaran Kristenaria ini dijadikan sebagai sandaran dan sekaligus memaksakan rakyat pribumi untuk memeluk agama Kristen. Nah, golongan-golongan rakyat sangat membenci kekuasaan dari rakyat Gothia ini karena menurut mereka itu bertentangan dengan ajaran mereka. Golongan itu meliputi pelayan dan juga para budak. Nah, golongan inilah yang nantinya akan membantu umat Islam pada saat penaklukan di Andalusia pada tahun 711 Masehi. Nah, selain itu terdapat kaum Yahudi yang hidupnya itu dalam keterasingan dan sering sekali ditindas oleh penguasa-penguasa Gothia. Upaya-upaya mereka lakukan agar kaum Yahudi ini mau berpindah agama. Salah satunya itu dengan mengeluarkan dekret kerajaan pada tahun 611 Masehi. Dekret ini berisi perintah kepada semua kaum Yahudi untuk dibaptis, dan jika mereka menolak, maka mereka akan dikenakan sanksi hukuman pembuangan dan juga penyitaan barang-barang harta mereka. Dan di bidang politik terjadi pertikaian antara keluarga kerajaan dan bangsawan-bangsawan Gothia. Hal itu menggerogoti kekuatan kerajaan. Menjelang akhir abad ke-6 Masehi, seluruh bangsawan-bangsawan Gothia telah berhasil menjadi raja-raja kecil di daerah Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia atau sebelum kemenangan Islam di Andalusia, Andalusia dipimpin oleh Raja Roderick. Raja Roderick berhasil naik tahta setelah menggulingkan putra Iza atau penguasa sebelumnya. Awal penaklukan Andalusia dan kemenangan Tariq bin Yazid. Nah, ekspansi pasukan Muslim ke semenanjung Iberia belakang barat daya Eropa adalah ekspansi terakhir dan paling tragis yang pernah umat Islam lakukan. Jadi awal mulanya ini adalah dikirimnya 500 pasukan yang dikomandoi oleh Tarif bin Malik pada tahun 710 Masehi. Mereka mendarat di sebuah pulau yang diberi nama Pulau Tarifa. Mereka dikirim untuk melakukan pengintaian dan pengumpulan informasi. Nah, itu berhasil, ekspansi mereka berhasil. Kemudian mereka kembali ke Afrika Utara dengan membawa banyak sekali ganibah dan juga informasi-informasi penting. Musa bin Nusayr sebagai gubernur jenderal Al-Maghribi mengirimkan 7.000 orang pasukan Arab dan juga Barbar di bawah kekuasaan Tariq bin Yazid pada tahun 711 Masehi. Musa bin Nusayr sebagai gubernur jenderal Al-Maghribi mengirimkan 7.000 pasukan Barbar dan juga pasukan Arab di bawah pimpinan Tariq bin Yazid pada tahun 711 Masehi. Mereka mendarat di sebuah bukit karang belatar atau yang disebut dengan Jabal Tariq. Di atas bukit itu, Tariq berpidato untuk membakar semangat dari pasukannya, karena pasukan yang akan mereka lawan adalah sebanyak 100.000 pasukan. Nah, di dalam pasukan itu, Tariq mendapatkan 5.000 tambahan pasukan lagi dari Afrika Utara. Jadi jumlah pasukan Tariq pada saat itu adalah 12.000 orang pasukan melawan pasukan dari Raja Roderick yang berjumlah 25.000 orang. Dan dengan gemilang, umat Muslim memenangkan peperangan tersebut dan mengalahkan kaum Raja Roderick. Kemudian pasukan Muslim dengan gemilang berhasil mengalahkan pasukan Raja Roderick yang berjumlah 25.000 orang. Dan pada Juli 711 Masehi, Tariq dan pasukannya berhadapan dengan pasukan Raja Roderick di mulut sungai Barbate atau Guadalete di Lagu Janda. Pengkhianatan dari musuh-musuh politik Raja Roderick yang dikepalai oleh Uskopas, saudara Witiza, menjadi penentu kemenangan dari umat Muslim di Andalusia. Pasca pertempuran tersebut, keberadaan Raja Roderick tidak diketahui. Dan setelah kemenangan tersebut, pasukan Muslim dan Tariq berjalan ke semua penjuru Andalusia tanpa
mendapatkan perlawanan. Hanya beberapa perlawanan saja yang saat itu mungkin masih dikuasai oleh penguasa-penguasa Gothia. Toledo, ibu kota Gothia, berhasil diduduki karena pengkhianatan bangsa Yahudi di situ. Kemudian pasukan lainnya berhasil menduduki Elvira dekat Granada tanpa menemui kesulitan. Pasukan ketiga yang terdiri atas kavaleri dan dikemandoi oleh Mukid al-Rumi mencoba menyerang Cordoba. Dan setelah kurang lebih selama 2 bulan mereka bertahan, akhirnya mereka menyerah. Kemenangan akhirnya didapatkan oleh kaum muslimin juga. Ternyata semua kemenangan yang telah dilalui umat muslim itu berkat pengkhianatan kaum Yahudi dan juga kaum-kaum yang tersakiti pada masa itu. Baiklah, cukup sekian bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.